Oke, takdir itu tidak bisa diubah tadi Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya saya dengar seperti itu konsep yang Pak Ustadz, ini sebenarnya kan pengulangan dari penjelasan Ustadz Felix Show di tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu ya. Tapi sebenarnya memang saya sampai sekarang masih nggak masuk di akal saya Pak Ustadz. Karena kalau misalnya takdir itu memang nggak bisa diubah, untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berusaha? Kalau memang takdir itu sudah ada tulisannya, saya ditakdirkan kaya raya luar biasa, atau saya ditakdirkan susah miskin dan lain sebagainya. Apapun usaha saya tetap akan seperti itu. Mau saya rebahan pun, saya akan tetap seperti itu. Mau saya tolak Islam sekalipun, maka Islam tetap akan masuk ke dalam diri saya. Oke, saya sebelum jawab begini dok. Bedakan pertanyaan dokter berhubungan mau mencari informasi dan kebenaran dengan dimulai dengan ingin membangkang. Beda. Ya betul. Orang kalau, apa bedanya Fir'aun sama Nabi Musa? Nabi Musa itu dikasih wahyu, terima. Diperintahkan apa terima? Fir'aun disampaikan penyampaian menolak. Beda. Orang kalau dari awal, kita kalau belajar di kampus pun, materi apapun, walaupun bukan agama, di saat kita membuka hati, dan kita bertanya pada dosen karena tujuannya edukasi, mau mendapat informasi, itu akan beda sekali. Dengan kita hanya mau menantang si dosen. Menunjukkan pada teman-teman kita kalau kita hebat. Itu pembangkangan namanya. Akan beda. Ini akan mendapatkan manfaat. Dan akan lebih mudah mencerna. Kalau ini pasti penolakan. Dan tidak akan pernah bisa masuk apa yang dosen sampaikan. Gak mungkin. Karena dia memang sudah membenci dari awal. Gak bisa. Nah itu dulu poinnya ya. Nah supaya dokter bisa, tadi saya belum bisa menerima gini-gini. Oke, kalau tujuannya dokter adalah mencari kebenaran. Dari sekarang dia dalam hatinya untuk itu. Akan mudah memahaminya. Tapi kalau dari awal dalam hatinya sudah, kayaknya saya, apapun jawaban Ustaz saya gak mau terima. Itu sudah dari awal, udah susah. Nggak akan mungkin. Itu yang terjadi pada Fir'aun, terjadi pada Haman, terjadi pada Namrud. Orang-orang yang membangkang sebelumnya semua itu. Karena memang mereka dari awal, kau ngomong apapun saya nggak percaya Musa. Selesai. Gitu. Kau ngomong apapun Ibrahim saya nggak mau dengar. Saya nggak mau tahu. Siapapun Tuhanmu. Selesai. Jadi dia mau disampaikan argumentasi apapun. Fir'aun itu dilempar di depan matanya tongkat jadi ular. Tangan Nabi Musa keluar jadi cahaya. Dia minta, nggak ada gunanya. Karena dia sudah dari awal sudah close dirinya, nggak bisa. Saya nggak akan membuka diri. Dan pasti orang seperti ini tidak akan pernah bisa berkembang. Di masyarakat kita pun sama. Selama yang dia bangun bentengnya adalah defense, saya tidak mau tahu, seakan-akan cuma dia sendiri yang paling benar, ya udah dia tidak akan pernah dapat apa-apa. Tapi kapan dia buka diri, dia buka dirinya, dia masuk ke alam ini, ternyata alam ini luas sekali, ilmu itu sangat luas, maka dia akan banyak mendapatkan manfaat. Nah, seperti itulah ya. Nah, berhubungan dengan masalah takdir ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir dengan kemahakuasaannya, kemahaesaannya. Dan Allah memiliki hikmah. Sebelum lebih dalam menjelaskan masalah itu, untuk lebih sederhana begini, Dok. Kalau misalnya dokter punya perusahaan, saya sama Mas Dimas masuk jadi pegawai. Kami melamar, kami jadi pegawai. Dr. Richard memilih building itu berwarna abu-abu hitam misalnya. Contoh, kombinasi warna abu-abu hitam. Contoh misalnya pakai marmer. Contoh misalnya meja saya sama Mas Dimas itu jenis mejanya mereknya tertentu. Komputernya tertentu misalnya. Dan seterusnya lah. Dindingnya mungkin pakai wallpaper berwarna apa. Contohnya gitu ya. Ini contoh-contoh saya semua. Itu keputusan dokter karena dokter pemilik tempat, owner. Ya. Saya sama Mas Dimas, kalau mau menjadi staff yang baik, maka oke, ini fasilitas yang dikasih, ini jobnya, saya kerjakan. Saya akan dapat apa yang sudah dijanjikan. Ya jadi masalah ini kalau saya sama Mas Dimas ini, kayaknya dokter salah pilih building nih, warnanya. Masa abu-abu hitam sih? Terus kita ambil inisiatif berdua, pakai duit kita, ubah catnya. Kita menganggap diri kita lebih baik lah. Sementara kita sama manusia, ini mesti alam manusia ya. Terus saya sama Mas Dimas bilang, kayaknya Dr. Richard salah nih, masa beli meja ini, masa beli komputer merek ini. Terus begitu, semuanya ini penolakan. Yang terjadi adalah pasti akan terjadi clash antara kami berdua sama Dr. Richard. Dr. lama-lama, loh aku owner loh. Ya, kamu siapa mau di sini? Udah cari tempat lain aja. Itu baru di alam manusia. Ini kalau berhubungan sama sang pencipta Allah, kita kayak memprotes sana, memprotes sini. Ini aja jadi masalah semuanya. Fungsi akal untuk memahami wahyu, Dok. Bukan mengatur wahyu. Kapan kita ubah, akal itu akan mengatur wahyu. Muncullah seperti pemikiran liberal banyak. Oh, Al-Quran ini sudah tidak layak, tidak relevan lagi. Harus diubah, direvisi.
yang diubah terus pakai tolok ukur otak siapa? Otak siapa? Otak dia. Otak manusia itu akan terus bentrok. Kita walaupun bersahabat bertiga, tidak mungkin semua pemikiran kita akan bersatu. Gak mungkin. Itulah sebabnya ada wahyu turun. Allah mengatur ini satu konsep yang bisa menyatukan kalian. Seperti itulah. Allah selalu mengatakan, fardu ila Allahi wa Rasul. Ada masalah rumah tangga, ada masalah pekerjaan, ada masalah politik, masalah apa saja, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Pasti kalian akan temukan solusinya. Karena Allah sebagai pencipta lebih tahu. Oke, Pak Ustadz, artinya kayak gini, kalau kita percaya dengan takdir seperti yang saya katakan tadi, Pak Ustadz. Oke, saya coba menerima apa yang diajarkan oleh Pak Ustadz. Kalau dari pelajaran tadi yang saya tangkap adalah, kalau memang takdir saya disuratkan seperti ini, artinya saya cukup berserah saja, Pak Ustadz. Saya menjalani hidup saya berserah, karena apapun yang ada di depan saya, itu adalah takdir Allah. Jadi, saya berusaha secukupnya, saya bertawakal secukupnya, saya duduk, saya tidur secukupnya, karena semua yang ada di depan saya itu semuanya adalah takdir Allah. Seperti itu, Pak Ustaz. Iya, kan bukan kita punya batas, Dok. Sekarang dokter mau ikhtiar, mau mencoba. Bukan kita ada waktu masa capek, jenuh. Memang ada batasnya, sudah Allah aturin begitu. Kan begitu. Kita makan juga, kita pilih, ada batasnya. Kita nggak bisa makan terus semau kita. Ada batasnya kenyang. Ada satu sistem yang mengontrol kita, Dok. Sistem itulah yang namanya takdir. Kita diatur sama sebuah sistem yang sebenarnya itu kebaikan buat kita. Coba bayangkan kalau Allah tidak takdirkan kita punya rasa kenyang. Makan aja terus. Kita nggak pernah tahu kapan kita kenyang. Kita bisa sampai, muntah-muntah kita jadi nggak tahu. Atau kita nggak tahu kapan, kita mau buang air besar. Makan, nggak ada takdirnya. Pokoknya makan sepuasnya. Buang air besar tidak ada batas. Kita juga tidak tahu kapan kita harus berhenti. Ini semua sistem yang sangat rapi. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Orang yang meyakini tentang masalah takdir itu hidupnya akan selalu rapi. Karena Allah pencipta itu menginginkan kebaikan buat makhluknya. Makanya diatur. Ada waktu malam dia istirahat. Digelapkan langit. Kita ngantuk tidur. Habis bangun tidur kita segar. Ada saatnya kita gerah bekerja, mandi menyegarkan. Ini kayak satu sistem yang sangat rapi. Itulah takdir semuanya. Orang kalau ikut itu enak banget gitu.